two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah video tugas pertamaku di YouTube. Mohon bantuannya ya teman-teman. Perkenalkan, saya Sabika Muntasdila. Pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai teori ekuitas. Tentunya seperti yang kalian lihat di intro video, saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Aulia Siam Safitri. Itu pasti kita akan membahas apa sih ekuitas itu. Menurut KBBI, ekuitas atau equity adalah kepemilikan dalam bentuk nilai uang. Ekuitas menurut Otoritas Jasa Keuangan yaitu perbedaan antara nilai suatu harta yang dapat dijual dari tagihan. Ekuitas sendiri adalah sebuah besaran hak yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha terhadap harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ekuitas tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri atas setoran pemilik yang juga dapat disebut sebagai modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lainnya. Selanjutnya adalah tujuan ekuitas. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, tujuan ekuitas adalah untuk mengetahui bagian dari hak pemilik di dalam perusahaan, di mana nantinya nilai yang dilaporkan ini akan memberikan informasi secara jelas mengenai sumbernya. Ekuitas memiliki peran yang signifikan pada perusahaan. Hal ini disebabkan karena setiap perusahaan diwajibkan untuk mengatur nilai ekuitasnya secara baik dan rinci. Apabila nilai ekuitas perusahaan tersebut bernilai tinggi, perusahaan bisa mendapatkan value yang besar, dan begitu pun sebaliknya. Nilai tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan harga saham pasar tersebut. Perusahaan dapat mengatur nilai ekuitas perusahaan dengan mencatat setiap aset yang dimiliki dan kewajiban yang ada. Berikutnya adalah jenis-jenis ekuitas. Yang pertama, ekuitas pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik perusahaan merupakan besaran kepemilikan seseorang atas perusahaan tersebut. Biasanya, ekuitas jenis ini berlaku untuk bisnis kecil. Adapun untuk cara perhitungannya sendiri hampir serupa dengan ekuitas pemegang saham, yaitu total aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Namun, yang membedakan keduanya yaitu keuntungan yang didapatkan pada equity pemilik perusahaan akan diterapkan di berbagai usaha yang tidak masuk ke dalam bursa efek. Biasanya, equity pemilik diterapkan pada bisnis kecil atau menengah. Kemudian, seluruh keuntungan akan dialirkan kepada beberapa pemilik perusahaan. Yang kedua adalah ekuitas pemegang saham. Berbeda dengan ekuitas pada pemilik perusahaan, ekuitas jenis ini adalah besaran kepemilikan nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham yang kemudian dikurangi dengan utang-utang atau kewajiban perusahaan lainnya. Ekuitas pemegang saham seringkali dijadikan sebagai salah satu faktor yang dapat menentukan kondisi keuangan perusahaan dan menjadi value dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah ekuitas rumah. Ekuitas rumah adalah nilai yang dimiliki oleh sebuah rumah atau hunian lainnya yang kemudian dikurangi dengan jumlah utang hipoteknya. Equity jenis ini memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi pihak yang berencana untuk membeli atau menjual properti milik mereka. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aulia Siam Safitri. 4. Pembiayaan ekuitas. Jenis equity ini terjadi ketika suatu perusahaan tertentu memiliki prospek yang menjanjikan, tetapi hingga saat ini belum mendatangkan profit atau keuntungan. Dengan begitu, perusahaan akan melakukan pembiayaan ekuitas, yang mana mereka akan menjual saham kepada investor. Nantinya, hasil penjualan atas saham inilah yang akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan bisnis. 5. Merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai dari sebuah merek yang dibawa ke perusahaan. Jenis ini berbeda dengan jenis sebelumnya, di mana ini akan mengacu pada tanggapan serta emosi yang muncul dari konsumen saat mendengar atau melihat nama merek. Jadi, dengan hubungan antara merek dan konsumen yang kuat akan menciptakan nilai equity merek yang tinggi. Berdasarkan ahli, terdapat 3 aspek penting yang menjadi dasar dari brand equity, yakni kuantitas yang dirasakan oleh konsumen, kesadaran terhadap merek, dan asosiasi konsumen kepada suatu merek tertentu.
Melalui ketiga aspek itulah yang akan menjadi penentu atas terciptanya kesetiaan konsumen terhadap merek tertentu atau bisa disebut dengan brand loyalty. Misalnya, banyak pecinta minuman ringan akan memilih produk Coca-Cola sebelum mengambil cola merek toko terkenal lainnya, karena mereka lebih menyukai atau lebih mengenal rasanya. Jika sebotol Coca-Cola merek toko lain yang 2 liter berharga $1 Amerika Serikat dan sebotol Coca-Cola 2 liter berharga $2 Amerika Serikat, maka Coca-Cola memiliki nilai brand equity sebesar $1 Amerika Serikat. Adapun rumus dari ekuitas, yaitu ekuitas sama dengan total aset dikurangi total liabilitas. Untuk menghitung nilai ekuitas, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Di antaranya, 1. Ketahui besaran total aset perusahaan pada periode tertentu. 2. Temukan total liabilitas perusahaan yang harus dicantumkan secara terpisah. Kemudian, kurangi total aset dan total liabilitas untuk mendapatkan nilai equity pemegang saham. 4. Perhatikan apabila total aset akan sama dengan jumlah liabilitas dan total equity. Berikut contoh studi kasus. Berdasarkan neraca keuangan perusahaan B, terdapat total aset bernilai 4 miliar dan nilai kewajibannya adalah 2,5 miliar. Rumus ekuitas sama dengan total aset kurangi total liabilitas. Total aset adalah 4 miliar dikurangi total liabilitas atau nilai kewajibannya 2,5 miliar. Hasilnya 1,5 miliar. Melalui perhitungan di atas, maka ditemukan total ekuitas milik perusahaan B adalah sebesar 1,5 miliar. Contoh studi kasus tersebut sebagai bagian dari penutup pembahasan kita pada kali ini. Sebelumnya, nasi goreng rasanya gurih dimakan di Kota Batu. Saya ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Kita berdua pamit mohon undur diri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.